Hai, perkenalkan nama saya Sagita Olivia Banjarnahor. Saya dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menceritakan suatu cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Telaga Warna. Cerita rakyat ini berasal dari daerah Jawa Barat yang menceritakan tentang terbentuknya sebuah danau bernama Telaga Warna. Dalam bahasa Sunda, telaga atau talaga artinya adalah danau. Dan saat ini, Danau Telaga Warna berlokasi di daerah Puncak di kota Bogor. Ada 3 pemeran yang akan menjadi tokoh utama dalam cerita yang akan saya bacakan nanti. Yaitu yang pertama adalah Raja Prabu Suwartalaya. Ia adalah raja yang bijaksana, penyayang, dan baik hati. Sehingga hal ini membuat ia dicintai oleh seluruh rakyatnya. Selanjutnya adalah istri dari Prabu Suwartalaya, yaitu Ratu Purbamenah. Ratu Purbamenah adalah seorang ratu yang penyayang dan juga penyabar. Dan selanjutnya adalah putri dari mereka, yaitu Putri Gilang Rukmini. Ia adalah putri yang sangat cantik jelita, namun sayangnya ia berperilaku manja, pemarah, dan sedikit kurang ajar. Cerita asal-usul Telaga Warna. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Prabu Suwartalaya. Ia adalah seorang raja yang baik dan juga bijaksana. Hal inilah yang membuat seluruh rakyatnya sangat menghormati dia. Negeri itu sangat makmur dan juga tentram. Tak ada satupun rakyat yang kelaparan. Namun, semua kebahagiaan itu belum lengkap. Karena sampai saat ini, sang raja belum memiliki keturunan. Para penasehat Prabu sudah menyarankan agar mereka mengangkat seorang anak atau mengadopsi seorang anak. Namun, sang Prabu dan Ratu Purbamenah tidak setuju akan hal itu. Kata mereka, anak kandung tetaplah lebih baik dibandingkan dengan anak angkat. Karena hal ini, Ratu Purbamenah sering terlihat murung dan juga sedih. Dan hal ini tentunya juga ikut mempengaruhi perasaan sang Prabu. Mereka sering berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segera dikaruniai keturunan. Akhirnya, sang Prabu pergi ke sebuah hutan untuk bertapa di gua. Berdoa untuk dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, akhirnya keinginan mereka pun terkabul. Akhirnya, sang ratu pun hamil. Dan berita kehamilannya telah tersebar ke seluruh rakyatnya. Dan mereka ikut senang akan hal ini. Mereka membanjiri istana dengan berbagai macam hadiah. Tak terasa, 9 bulan pun berlalu. Sang ratu akhirnya melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Dan kemudian putri mereka diberi nama Putri Gilang Rukmini. Tahun berganti tahun, sang putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Sang Prabu selalu memberikan apapun yang ia inginkan. Namun sayangnya, hal ini justru membuat sang putri tumbuh menjadi pribadi yang manja, egois, dan sulit untuk diatur. Semua keinginannya harus dikabulkan. Jika tidak, ia akan marah besar. Menginjak usia remaja, sang putri tumbuh menjadi anak paling cantik di kerajaan itu. Dan dalam beberapa hari ke depan, putri akan berusia 17 tahun.
Seluruh negeri pun ikut bersiap-siap untuk merayakannya. Beberapa hari sebelum perayaan, para rakyat datang ke istana dengan membawa beberapa barang berharga mereka. Mereka ingin menghadiahkannya kepada putri kesayangan mereka. Karena hal ini, sang Prabu pun membawa beberapa batu permata dan emas ke ahli perhiasan untuk dibuatkan sebuah kalung yang sangat indah. Namun hanya beberapa, karena sebagian harta rakyatnya telah ia simpan ke dalam kerajaan, karena ia pikir suatu saat nanti kerajaan pasti akan membutuhkannya. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Semua orang menyambut dengan gembira kedatangan Raja dan Ratu Purbamana. Sambutan semakin meriah ketika mereka melihat putri yang cantik jelita di hadapan semua orang. Ia mengenakan gaun yang sangat indah dan juga perhiasan yang cukup banyak. Dan hal ini membuat sang putri terlihat mencolok dibandingkan orang-orang lainnya. Melihat kedatangan putrinya, sang Prabu segera bangkit dari kursinya untuk menyerahkan kalung yang sangat indah yang telah ia pesan beberapa hari yang lalu. Putriku tercinta, kalung ini pemberian semua rakyat dari seluruh negeri. Mereka sangat mencintaimu. Pakailah kalung ini, nak, kata sang Prabu. Kemudian, sang putri menerima kalung itu. Kemudian mengamatinya sekilas. Lalu, dengan kasar, sang putri melemparkannya ke lantai. Aku tidak mau memakainya. Kalung ini sangat jelek, ayah, kata sang putri. Melihat hal ini, sang Prabu dan seluruh rakyat sangat terpukul. Tiba-tiba sang ratu menangis terseduh-seduh. Hatinya sangat terluka melihat kelakuan putrinya. Melihat ratu menangis, seluruh warga pun ikut menangis. Kesedihan yang mendalam ini mendatangkan murka dari Tuhan. Saat kesedihan melanda, tiba-tiba muncullah semburan dari tempat kalung itu dilemparkan. Sampai akhirnya membanjiri seluruh daerah itu dan membentuk sebuah danau yang sangat indah. Warna-warna indah yang timbul dari danau konon dipercaya berasal dari kalung itu. Sekarang danaunya masih ada dan disebut dengan Danau Telaga Warna. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai umat manusia harus terus bersyukur. Apapun itu bentuknya, apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun itu, seluruh harta yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan itu bukanlah hal yang patut untuk dibangga-banggakan ataupun dipamer-pamerkan kepada orang lain. Jadi kita harus selalu rendah diri dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Dan juga pemberian yang tulus dari seseorang sebaiknya kita terima dengan senang hati. Karena walaupun kita tidak menyukai hadiah tersebut atau hati kita tidak berkenan dengan hadiah yang mereka berikan kepada kita, tetapi menghormati pemberian orang lain itu tuh penting. Karena ini adalah salah satu contoh tata krama dalam kehidupan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau tindakan yang tidak berkenan kepada kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya elah, baru juga neken. Dipimpin oleh seorang prabu bernama Prabu Suwartalaya. Melihat hal ini,